Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama channel On Road Indonesia. Ya, di siang yang lumayan sedikit terik ini kita berjalan dari arah Bekasi Timur menuju ke arah Bekasi Barat ya. Kita berada di kilometer 20 ya kurang lebih ya, sekarang masuki kilometer 19 dan di kiri kita sudah kelihatan pilar-pilar dari konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Panjangnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini kurang lebih 142, sekian kilometer dari arah Halim menuju ke arah Bandung dan sebaliknya tentunya ya. Nah, di Bandung sendiri stasiunnya adalah stasiun Padalarang dan stasiun Tegaluar. Memang ini sedikit berada di pinggir kota Bandung, kemudian nanti aksesnya ke dalam kota mungkin akan ada transportasi khusus ya dari kereta cepat ke arah kota Bandung sendiri di tengah kota. Beberapa media memberitakan yang kita baca ya, memang mudah-mudahan masalah dana dapat terselesaikan dan tersedia sehingga proyek ini dapat diselesaikan dengan target yang sudah direncanakan, yaitu di tahun 2022. Bahkan nanti mungkin bisa diteruskan ya ke arah Surabaya, apakah itu lewat utara atau lewat selatan, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Pulau Jawa ya, baik dari sisi timur dan sisi barat ya, dimana mobilitasnya bisa lebih cepat dari menggunakan kendaraan biasa ya. Kalau pesawat mungkin tentunya lebih cepat. Ada 3 terowongan yang masih dalam pengerjaan ya, dari 13 terowongan yang ada sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu di sekitar Purwakarta atau Jatiluhur ya. Terowongan yang kedua ya dengan panjang kurang lebih 1 kilo. Kemudian terowongan yang keempat panjangnya kurang lebih 1,3 kiloan, masih di sekitar Pleret Purwakarta. Kemudian ada tunnel atau terowongan yang keenam dengan panjang ini lumayan ya, 4,4 km di sekitar Cikalongwetan di Kabupaten Bandung Barat. Sambil kita lihat ke kanan ya, karena ini daerahnya sudah masuk Bekasi ya, dan di Bekasi sendiri dilewati oleh LRT ya, LRT Jabodebek ya. Di kanan sebenarnya konstruksi LRT sudah ready ya kalau kita lihat, nah sudah lama, dan targetnya juga tahun 2022. Sedangkan untuk proses uji coba kita belum lihat keretanya, kereta LRT yang warna merah yang kalau kita lewat di sekitar Taman Mini ya ke arah Cibubur ada kereta LRT mondar-mandir lagi dicoba. Nah, mudah-mudahan dengan selesainya stasiun LRT Cawang, kemudian nanti bisalah si keretanya dicobain ke arah Bekasi sini. Di sebelah kiri ya ada bagian pilar dari kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah tersambung ya dengan box girder ya, cuman baru beberapa. Kemudian di sini masih on progress ya. Kurang lebih nanti akan ada 9 kota dan kabupaten yang ada ya, yang sebagian ada di Provinsi Jawa Barat, kemudian ada di Provinsi DKI Jakarta ya, termasuk Bekasi tentunya dalam hal ini yang sekarang kita berada di jalan itu yang dilewati kereta cepat Jakarta Bandung. Kereta yang akan dipergunakan ya, kereta cepat Jakarta Bandung itu adalah yang tipenya CR400AF ya. Nah, kecepatan dari si kereta itu sendiri kalau diuji coba di sananya ya, karena tekstur uji cobanya mungkin berbeda dengan yang akan di realnya yang ada di Indonesia, adalah sekitar 400 km per jam. Nah, kalau misalnya di Indonesia kemungkinan sih di bawah itu ya. Jadi di beberapa media disebut itu di 350 km per jam. Di Jepang sendiri ya kereta cepat yang pernah saya coba itu di sekitar 278 sampai 280 km per jam. Dan itu juga kalau misalnya dengan jarak 140 kilo ya, 280 km per jam itu kurang lebih setengah jam ya. Nah, kalau 350 km per jam bisa lebih cepat lagi, namun kan ada beberapa titik pemberhentian
yaitu di Karawang, kemudian ada di Walini, kemudian ada di Padalarang, kemudian ada di Tegaluar ya. Tadinya di sekitar kawasan Walini ya akan dibangun kawasan TOD atau Transit Oriented Development, di mana di sana mungkin akan ada kawasan berupa hunian, kemudian kawasan-kawasan lain yang mendukung, kemudian ada transitnya atau stasiunnya. Tapi sepertinya akan ada pengalihan ke arah Padalarang, mengingat Walini sendiri secara akses mungkin tidak sebanyak Padalarang ya. Progres dari keseluruhan kereta cepat ya Jakarta Bandung yang kita lihat di media ya itu sudah mencapai 80% ya, dan diharapkan sesuai dengan target bisa selesai di tahun 2022 ya. Semoga Indonesia mempunyai satu moda transportasi yang modern, maju, dan mampu membawa penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau mobilitas dengan cepat. Kita memasuki kawasan Bekasi Barat ya, di mana di sini pembangunannya kalau konstruksinya semakin masif ya, di sini lebih banyak aktivitas ya, mungkin karena ini merupakan prioritas yang bisa dikerjakan lebih dahulu ya bagian sisi Bekasi. Oke, kita lihat juga di kanan itu ada stasiun LRT ya yang dekat dengan kawasan hunian. Kita ambil jalur kiri karena kita akan lihat lebih dekat ya konstruksi dari kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di gate keluar Bekasi. Nah, di bagian sini lumayan bergerak ya. Untuk Jakarta Bandung sendiri sudah dilayani oleh yang kita ketahui ya, itu adalah kereta api Argo Parahyangan, baik yang Argo Parahyangan ataupun yang Argo Parahyangan Excellence, yang waktu tempuhnya bisa lebih cepat daripada Argo Parahyangan biasa. Oke, kita akan keluar di Bekasi Barat ya. Kembali tadi ke kereta api Argo Parahyangan ya. Dari segi tiket nantinya kereta cepat Jakarta Bandung akan lebih mahal tentunya daripada kereta api Argo Parahyangan. Nah, dan ada kelas-kelasnya juga sama ya. Ini dari informasi yang kita baca nih di media. Tapi si harga tiketnya kereta cepat ini tidak akan lebih tinggi dari 300.000. Nanti kita lihat saja ya bagaimana implementasinya. Mudah-mudahan sama dengan yang diharapkan. Sedangkan Argo Parahyangan sendiri kan juga ada kelas-kelasnya, ekonomi, bisnis, eksekutif, dan tiketnya kalau yang Jakarta Bandung itu dalam rentang harga 85.000 ya. Atau mungkin ada teman-teman yang sering menggunakan kereta Jakarta Bandung boleh informasikan rate atau tarifnya. Sedangkan untuk yang bisnis dan eksekutif tuh di 120.000 sampai 200.000. Apakah ini masih valid ya sampai sekarang? Bolehlah berbagi informasi. Ya, barusan tadi kita melewati dua konstruksi ya, jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang sedang penyambungan di atas kita menyeberang ke arah gate Bekasi Barat ya untuk keluar. Kemudian tadi juga ada LRT Jabodebek ya. Dari sisi tujuan atau daerah-daerah yang tidak dijangkau, untuk yang Argo Parahyangan tentunya kereta Argo langsung masuk ke dalam kota Bandung ya. Sedangkan kereta cepat berada di Padalarang ya, bisa dibilang agak sedikit di pinggir, kemudian di Tegaluar. Mungkin nanti dari Tegaluar akan ada rencana untuk diteruskan ya sampai ke arah Surabaya. Nah, dari Tegaluar atau Padalarang tentunya mudah-mudahan akan dibuatkan moda transportasi khusus ya yang mendukung masyarakat untuk mengakses kota Bandung dari pinggir menuju ke tengah kota, baik yang para pendatang atau para wisatawan dari Jakarta juga dan area-area sekitarnya. Ya, kita sudah sampai di kota Bekasi ya. Dan ini adalah di depan Mall Metropolitan. Di depan kita ini adalah flyover pengganti atau kompensasi dari dibangunnya jalan tol Becakayu yang ada di seberang situ ya, dengan bentang baja yang masih on progress menyeberang ke arah Islamic Center.
Baik, terima kasih sahabat semua atas dukungannya. Salam sehat dan selamat berkarya.